Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Urmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah manusia yang sering lupa, makmum pernah lupa, imam pun pernah lupa, dan kita pun menyaksikan bagaimana seorang imam pernah lupa dalam hal bacaan dalam salat, bahkan lupa dalam gerakan salat. Masalah lupa gerakan salat kita sudah bahas sebelumnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum, mengingatkan ada kalanya membaca subhanallah bagi laki-laki, atau membaca atau melakukan tepuk tangan, bukan tepuk tangan seperti ini, tapi ini bagi seorang perempuan karena posisi tangan sudah posisi bersedekap. Sehingga imam jadi ingat bahwa ada gerakan sholatnya yang salah. Jadi ketika menegur seorang imam itu tidak sembarangan juga, sahabat Rumi. Ada adab yang mesti dilakukan. Nah, tidak boleh lebay, harus ada ilmunya. Ya, al-ilmu qabla al-amal. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, harus ada prosedur, harus ada keilmuan yang mesti kita ketahui. Jadi pada bab ini, ada riwayat bahwa Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Kunna naftahu 'ala al-a'immati 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naftah, ini kalau secara bahasa membuka gembok. Jadi ketika imam mandek dalam bacaannya, dibukain, diingetin, maka sehingga imam pun jadi ingat apa yang mesti dia baca. Membaca ayat tertentu lupa, diingatkan, jadi ingat kembali. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Waqad shahha an Abi Abdurrahman As-Sulami qala Ali radhiyallahu ta'ala wa karramallahu wajhah, idza istad'amaka al-imamu fa'ad'imhu." Apabila imam, dalam ini secara bahasanya, apabila imam memintamu makan, maka berilah dia makan. Maksudnya adalah apabila imam dalam proses bacaan itu dia lupa, kemudian ada perasaan bagi si makmum kayaknya imam sudah mentok, maka fa'ad'imhu. Secara bahasa, berilah dia makan. Maksudnya adalah ingatkan bahwa sambungkan ayat yang dia lupa itu sehingga imam bisa ingat kembali. Wa an Abdullah bin Umar, bahwa dalam diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqra'a fiha. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa membaca ayat. Pernah lupa dalam membaca ayat. Faqara fiha falubisa alaihi, ada iltibas, ada sedikit tercampur antara ayat atau ragu. Nah, inilah sisi basyariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya adalah supaya Rasulullah mengajarkan ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh makmum ketika imam lupa, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ansarafa qala li Ubay, ketika Rasulullah selesai salam, Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "As-sallaita ma'ana?" Apakah kamu salat bersama kami? Maka dijawab oleh Ubay, qala na'am. Benar ya Rasulullah, kami salat bersama Rasul. Qala fama man'aka? Kenapa kamu tidak menegur aku tadi, kata Rasulullah. Jadi ungkapan di sini adalah izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila imam lupa dalam membaca ayat yang dibaca lupa atau tertukar antara ayat dengan ayat lainnya karena ada kemiripan antara ayat dengan ayat lainnya, maka tugas si makmum untuk mengingatkan imam sehingga kembali ingat terhadap apa yang dibaca. Itulah tentang pengantar adab yang mesti dilakukan oleh si makmum mengingatkan imam. Kemudian setidaknya ada 8 adab yang mesti, bahkan ini penting sekali dilakukan oleh makmum untuk menegur imam, untuk mengingatkan imam. Dalam hal menegur ini pun kita lagi-lagi diingatkan ada ilmunya yang harus dipenuhi. Poin yang pertama adalah yanbaghi 'alal ma'mumi al-hafizi an yaghudda at-tarafa 'an ba'd al-akhta'i allati yaqa'u fiha al-imamu mimma yutajawwaza fihi ka tafkhimir muraqqaqi wa tarqiqil mufakhkhami wa ka tarkil ghunnati wal qalqalati fi mawadhi'iha. Yang pertama, selayaknya bagi si makmum yang hafiz, makmum yang hafal Al-Quran, bagus pula bacaannya,
untuk tenang, untuk tidak ujuk-ujuk mengingatkan semua yang salah diingatkan. Enggak, ada kesalahan yang dimaafkan. Misalnya, seorang imam ada huruf-huruf yang bacaannya tipis tapi tak sengaja ditebalkan. Atau ada huruf-huruf yang aslinya tebal tapi terbaca tipis. Misalnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada shad, huruf tebal, tapi tak sengaja dibaca oleh si imam dengan sirata. Sirata dengan huruf sin. Apakah ini mesti ditegur juga oleh si makmum? Bahkan dalam sebuah riwayat qiraat, salah satu cara bacaan siratal ladzi ada yang membaca dengan sin. Nah, bagaimana ternyata ada qiraat lain yang membolehkan membaca sin, shad dengan sin dalam bab sirat, dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, artinya apa? Seorang makmum pun tidak boleh bernafsu ketika mengingatkan imam, salah sedikit ditegur. Wa tarkil gunnah, begitu juga dalam masalah dengung. Ada dengung yang kurang panjang dilakukan oleh imam. Innal ladzina kafaru. Semestinya innal ladzina kafaru. Ketika dengungnya kurang panjang, maka si makmum pun tidak perlu mengingatkan bagian itu. Yang penting innal ladzina kafaru, bacaannya dapat dipahami. Wal qalqalah fi mawadhi'iha. Atau qalqalahnya kurang, antara qalqalah kubra dengan qalqalah sughra tercampur baur, atau yang mestinya qalqalah tebal malah dibaca tipis. Nah, itu adab yang pertama. Seorang makmum tidak boleh terlalu bernafsu, harus mampu membedakan mana yang dimaafkan dan mana yang harus ditegur. Itu poin yang pertama. Adab yang kedua yang mesti dipahami dan diamalkan oleh si makmum adalah la yanbaghi lil ma'mumi an yubadira bil fathi 'ala al-imami idza sakata bal yantaziru qalilan. Tidak selayaknya seorang makmum langsung mengingatkan, membuka hafalan ketika si imam lupa. Bal yantaziru qalilan. Nah, apabila imam ini lupa nih membaca ayat, tiba-tiba pada satu ayat imam berhenti. Si makmum jangan langsung menganggap imam sedang lupa. Tenang, barangkali imam sedang mengambil nafas atau berhenti pada ayat yang ada kandungan doanya. Bisa jadi ketika imam itu berhenti pada ayat tertentu, dalam kalbunya sedang berdoa. Misalnya dia berhenti pada ayat tentang surga. Dia berhenti, dalam kalbunya berdoa kepada Allah, berharap surga. Tapi oleh si makmum mengira imamnya lupa. Atau ketika si imam berhenti pada ayat yang menceritakan tentang neraka. Bagi si makmum dipahami imamnya sedang lupa, namun pada hakikatnya si imam sedang berdoa dalam hatinya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Jadi pada poin kali ini adalah seorang makmum tidak boleh terburu-buru mengingatkan bacaan si imam, harus tenang barangkali imamnya sedang melakukan tadabbur, sedang berdoa atau menarik nafas. Poin yang kedua. Sekarang adalah poin yang ketiga, adab yang mesti dilakukan oleh sang makmum. La yajuzu lil ma'mumi an yubadira bil fathi 'ala al-imam illa idza kana mutathabbitan min khata' al-imami wa kana 'ala thiqatin min quwwati hifdhi. Tidak boleh bagi makmum terlalu terburu-buru mengingatkan bacaan si imam kecuali si makmum ini betul-betul yakin dengan hafalannya dan betul-betul yakin bahwa imam ini memang lupa, memang salah dalam membaca ayat yang dibaca oleh si imam. Jadi si makmum harus punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa hafalan dia itu pas dan tepat dan dia layak menegur si imam. Jangan sampai imam salah pada satu ayat ditegur menggunakan ayat lain, maka buyarlah sholat jamaah, buyarlah bacaan si imam. Itu adab yang ketiga. Kemudian ada lagi yang keempat. Yang keempat adalah idza kana al-imamu 'aliman bil qira'atil mutawatirah fala yajuzu lil ma'mumi an yaftaha 'ala al-imami fi harfin min ahrufil qira'at
Ini permasalahan baru nih. Apabila ternyata imam ini ahli qiraat, ahli qiraat sab'ah atau qiraat 10, ada dalam ilmu qiraat, dalam ilmu membaca Al-Quran itu ada jenis-jenis riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, kemudian diriwayatkan oleh imam yang 7 atau imam yang 10 tentang beragamnya cara membaca huruf-huruf Al-Quran. Nah, ini permasalahan sekarang adalah seorang imam ini orang yang alim, ahli qiraat. Maka seorang makmum tidak boleh mengingatkan bacaan si imam untuk fokus pada satu bacaan saja. Misalnya ada si imam yang membaca, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Bagi si makmum itu bacaan yang salah. Ternyata laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah adalah salah satu bentuk qiraat, yaitu qiraat Imam Warash. Maka apabila dibaca oleh si imam yang paham tentang ilmu qiraat dan merupakan kemakluman, sebuah hal yang maklum bagi si imam membaca qiraat, salah satu qiraat, maka bagi si makmum tidak boleh lebay, tidak boleh terburu-buru mengingatkan bahwa bacaan itu salah. Fala'alla al-imamu yaqra'u bi riwayatin aw qira'atin la ya'rifu al-ma'mum. Karena bisa jadi si imam itu sedang membaca qiraat atau riwayat yang tidak diketahui oleh si makmum. Illa idza kana al-ma'mumu 'aliman bil qira'at, kecuali apabila makmum juga ahli dalam ilmu qiraat dan dia tahu bahwa qiraat yang dibawakan oleh si imam ini dalam kondisi talfiq atau pencampur bauran antara qiraat A dengan qiraat B, atau kaidah qiraat yang dilakukan imam ini salah dan ternyata si makmum pun lebih ngerti tentang ilmu qiraat, maka si makmum boleh mengingatkan bacaan si imam. Muta'akkidan min khata'il imam, yang penting dia yakin bahwa memang imam itu salah. Wa annahu lam yaqra' bi ayyi min ahrufil qiraat, bahwa si imam itu ternyata tidak satu pun membaca ayat sesuai dengan qiraat, kaidah qiraat yang mutawatir tersebut. Ternyata si imam membaca qiraat yang janggal, qiraat yang aneh di luar kaidah. Itu boleh ditegur oleh si makmum. Poin berikutnya adalah adab dalam menegur mengingatkan bacaan si imam adalah la yajuzu li'umumil ma'mumina al-fathu 'ala al-imam min kulli hadabin wa sawbin li'alla takhtalital aswatu wa yahsul tashwishu wa innama yaftahu 'ala al-imam man kana mustakhlafan lahu yaqifu khalfahu aw man kana bi jiwarihi. Nah, ini yang penting diketahui bahwa yang menegur si imam adalah orang yang berada di belakang si imam. Yang menegur si imam adalah makmum yang ditugaskan di belakang si imam. Maka jangan sampai terjadi yang lupa bacaan adalah si imam pada posisinya, yang menegurnya berkecamuk. Yang kanan menegur, yang tengah ikut menegur, yang sebelah kiri mengingatkan, yang belakang pun ikut-ikutan. Nah, ini tidak pantas terjadi di sebuah masjid. Kita sering mendengar apabila imam lupa dalam bacaannya, lupa pada ayat, kita yang berada di belakang, jauh di belakang dekat pintu, bacaan imam pun ditegur oleh orang yang sebelah kita, yang sama-sama di bagian belakang, dekat dengan pintu belakang. Suara itu jelas tidak akan terdengar oleh si imam. Nah, siapa semestinya yang mengingatkan bacaan si imam? Yang mengingatkan adalah man kana mustakhlafan lahu yaqifu khalfahu. Yang mengingatkan bacaan si imam adalah orang yang persis berdiri di belakang si imam atau orang yang mendekati mereka kiri dan kanan. Itu adalah orang-orang yang ditugaskan dengan syarat yang tadi dia yakin dengan hafalannya. Jadi tidak boleh kita terlalu bernafsu, lagi-lagi itu menunjukkan nafsu bahwa kita hafal ayat Al-Quran. Nah, jangan-jangan ada penyakit yang kita bawa nanti setelah keluar dari masjid supaya diperhatikan orang, supaya ada orang yang berpikiran atau bertanya-tanya, siapa tadi yang mengingatkan imam? Lalu muncullah di dalam kalbu rasa-rasa ujub, perasaan ria bahwa akulah tadi yang mengingatkan sang imam. Maka dalam proses mengingatkan imam pun harus ada keikhlasan yang betul-betul dalam kalbu kita. Betul-betul niatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin berikutnya adalah
Wa yajibu an takuna niyyatul ma'mumi fil fathi 'ala al-imami khalisatan lillahi ta'ala yajma'uha at-ta'abbudu lillahi 'azza wa jalla. Nah, ini yang baru kita singgung barusan adalah ikhlas dalam menegur bacaan imam. Ikhlas dalam mengingatkan lupanya si imam ketika membaca ayat. Yang kedua adalah demi mengagungkan kalam Allah Al-Quran ketika dibaca secara salah oleh sang imam. Thumma arhisu ala salatil muslimin bima fihim al-imam. La an takuna niyatu sam'an wa riya. Tujuannya adalah supaya salat makmum-makmum yang lain tetap tenang. Bukan tujuannya adalah sum'ah, supaya didengar oleh orang bahwa dia seorang hafiz, dia orang mampu mengingatkan imam. Juga bukan karena riya. Nah, itulah kata kuncinya, bahwa kita penting mengikhlaskan diri kita dalam mengingatkan bacaan si imam. Nah, inilah poin yang kita perlu ketahui. Berikutnya adalah la yanbaghi lil musalli al-fathu ala man huwa fi salatin ukhra aw ala man laysa fi salatin lianna tilka yushghilu an salatihi walau fataha alaihi la tabtulu salatuhu. Tidak pantas bagi orang yang salat. Nah, ini sekarang kita sedang salat. Kita mendengar ada orang lain pun yang sedang salat. Bacaan orang lain yang salah. Misalnya kita sedang salat sunat tahiyatul masjid. Lalu ada orang yang sedang salat berjamaah satu sama lain, misalnya musafir, kita salat di masjid yang sama. Kita sedang melaksanakan salat sunat, jamaah itu membaca salat jahar, terdengarlah oleh kita bacaan orang tersebut salah. Maka kita tidak boleh menegur, mengingatkan orang yang sedang pada sholat lain. Kita harus fokus dengan sholat kita. Mentang-mentang kita sedang sholat, kedengaran bagi kita orang lain salah, maka kita ingatkan, itu tidak boleh. Aw ala man laisa fi sholatin. Kita sedang sholat, lalu sebelah kita ada orang yang sedang membaca Al-Quran, sedang memurajaah hafalannya. Orang itu lupa, kita yang sedang sholat malah mengingatkannya, itu pun tidak boleh. Lianna dzalika yushghiluhu an sholati, karena itu dapat membuat dia lupa, membuat dia sibuk dari sholatnya sendiri. Walau fata alaihi la tabtulu sholatu, tapi apabila dilakukan sholatnya tetap sah. Yang terakhir adalah idza nasiyal imamul ayata fasakata yastat'imul ma'mumina. Apabila seorang imam lupa membaca ayat, fasakata, lalu imam itu diam, yastat'imul ma'mumina, mengingatkan, meminta supaya imam menegur, mengingatkan bacaannya, falam yaftah alaihi ahadun, lalu tidak ada satupun yang mengingatkan. Apa yang mesti dilakukan? Falil imami al-khiyaru ayyantaqil ila suratin ukhra aw yarka. Ada pilihan ini. Apabila makmum, tidak ada makmum pun yang mengingatkan, karena semuanya tidak ada yang hafiz. Dia sendiri yang hafiz. Apa yang mesti dilakukan? Dia mendapatkan dua pilihan. Pilihan pertama adalah silakan pindah kepada ayat lain. Silakan baca kulhu. Atau yang kedua, langsung dia ruku. Karena bacaan tadi sudah ditunaikan. Setidaknya dia sudah membaca beberapa ayat atau satu ayat saja setelah amin, maka sholatnya sudah dianggap sah. Begitulah beberapa adab yang penting diketahui oleh makmum dalam hal menegur hafalan atau bacaan si imam. Yang penting adab menegur ditunaikan, ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena sum'ah ingin didengar oleh orang, dianggap hafiz, dianggap hebat. Dan ingat posisi kita, di manakah posisi kita? Apakah kita orang yang di belakang, sehingga sebetulnya tidak pantas mengingatkan imam? Tapi seandainya kita berada di belakang imam, maka kitalah yang pantas mengingatkan si imam. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.